Nomor 10, korupsi proyek BTS 4G. Korupsi dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G ini terjadi dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika pada periode 2020 hingga 2022. Proyek ini sebenarnya ditujukan untuk memperluas jaringan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini justru bermasalah. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah dugaan penyalahgunaan anggaran serta proses pengadaan yang tidak berjalan sesuai ketentuan. Banyak infrastruktur BTS yang seharusnya dibangun justru tidak berfungsi secara optimal, bahkan ada yang tidak selesai. Dampaknya sangat besar karena masyarakat di daerah 3T yang seharusnya mendapatkan akses komunikasi justru tetap mengalami keterbatasan jaringan. Nomor 9. Kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Kasus ini terjadi dalam proses pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011. Fokus utamanya adalah pembelian pesawat jenis CRJ 1000 dan ATR 72,600 yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 609 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 9,37 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, menjadi salah satu pihak yang terjerat dalam perkara ini. Permasalahan dalam kasus ini terletak pada proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan diduga dipengaruhi kepentingan tertentu. Pembelian pesawat dilakukan tanpa perencanaan bisnis yang matang, sehingga justru membebani keuangan perusahaan. Dalam jangka panjang, keputusan ini berdampak pada kondisi finansial Garuda Indonesia yang semakin tertekan. Nomor 8. Korupsi ekspor minyak sawit mentah, CPO. Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya pada periode 2021 hingga 2022. Kebijakan ini seharusnya mengatur keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Namun dalam praktiknya, terjadi penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Kerugian negara terdiri dari sekitar 2 triliun kerugian keuangan dan 10 triliun kerugian perekonomian, sehingga totalnya mencapai sekitar 12 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat dan pelaku industri. Modus yang terjadi berkaitan dengan penyalahgunaan izin ekspor yang tidak sesuai aturan. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama saat harga minyak goreng melonjak dan sulit ditemukan di pasaran. Nomor 7. Kasus PT Asuransi Jiwasraya. Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu skandal besar di sektor keuangan. Kasus ini terungkap setelah perusahaan gagal membayar kewajiban polis kepada nasabah dengan nilai yang sangat besar. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 16,8 triliun rupiah. Salah satu tokoh yang terlibat adalah Beni Cokro Saputro, yang kemudian dijatuhi hukuman penjara. Masalah utama dalam kasus ini adalah pengelolaan dana investasi yang tidak hati-hati. Dana nasabah ditempatkan pada instrumen berisiko tinggi tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, terdapat dugaan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi sebenarnya. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sempat terguncang. Nomor 6. Kasus PT Asabri 22,7 triliun. Kasus ini memiliki pola yang hampir serupa dengan Jiwasraya, tetapi melibatkan dana milik anggota TNI dan Polri melalui PT Asabri. Nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 22,7 triliun rupiah. Korupsi dilakukan melalui pengelolaan investasi yang tidak sesuai aturan, termasuk penempatan dana pada saham dan instrumen berisiko tinggi. Sejumlah pihak terlibat dalam praktik ini, termasuk figur yang juga muncul dalam kasus Jiwasraya. Dampaknya sangat serius, karena menyangkut dana jaminan sosial yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana investasi skala besar. Nomor 5. Kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, TPPI. Kasus ini berkaitan dengan pengolahan kondensat di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, yang terjadi pada periode 2009 hingga 2011. Kondensat sendiri merupakan hasil sampingan dari produksi minyak dan gas yang seharusnya dikelola sesuai aturan karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun dalam praktiknya, terjadi penyimpangan dalam proses pengelolaan tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 37,8 triliun rupiah.
Perkara ini menyeret sejumlah pejabat penting, termasuk mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan deputinya, Joko Harsono, yang kemudian dijatuhi hukuman penjara. Permasalahan utama terletak pada pengelolaan kondensat yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur. Keputusan yang diambil dalam proses tersebut justru merugikan negara dalam jumlah besar. Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana sektor energi yang seharusnya menjadi sumber pemasukan negara justru mengalami kebocoran akibat praktik korupsi. Nomor 4. Kasus Duta Palma Group. Kasus ini berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan hutan secara ilegal dalam skala besar di wilayah Riau. Perkara ini menjerat pemilik Duta Palma Group, Surya Darmadi, serta melibatkan pejabat daerah pada masanya. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 78 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri dari kerugian keuangan negara serta kerugian perekonomian yang jauh lebih besar akibat eksploitasi sumber daya alam. Modus yang dilakukan berupa penguasaan lahan tanpa izin yang sah serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis. Dampaknya tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran di sektor sumber daya alam bisa memberikan dampak jangka panjang bagi negara. Nomor 3. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Kasus BLBI bermula dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Pada saat itu, pemerintah memberikan bantuan dana dalam jumlah besar kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Total dana yang dikucurkan mencapai sekitar 137,7 triliun rupiah. Namun dalam perjalanannya, dana tersebut tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil audit, kerugian negara mencapai sekitar 138 triliun rupiah. Kasus ini menjadi sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Upaya penegakan hukum sempat dilakukan, namun prosesnya tidak berjalan tuntas. Meski demikian, kasus BLBI tetap tercatat sebagai salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berdampak luas terhadap sistem perbankan dan ekonomi nasional. Nomor 2. Korupsi tata kelola minyak di Pertamina 193,7 triliun. Kasus ini merupakan salah satu yang terbaru dan langsung menempati posisi atas dalam daftar korupsi terbesar di Indonesia. Kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun, meskipun angka ini masih bersifat sementara dan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyelidikan. Kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk mantan pejabat tinggi di lingkungan Pertamina serta pihak swasta yang berperan dalam distribusi dan perdagangan minyak. Permasalahan utamanya terletak pada tata kelola yang tidak berjalan dengan baik, sehingga membuka celah bagi penyimpangan. Sektor energi yang memiliki nilai ekonomi tinggi memang rentan terhadap praktik seperti ini jika tidak diawasi secara ketat. Dampaknya tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas pasokan energi di masyarakat. Nomor 1. Korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Kasus ini menempati posisi pertama sebagai korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia, yaitu mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi timah. Lebih dari 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Mois dan mantan Direktur Utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari aspek finansial, tetapi juga dari kerusakan lingkungan yang sangat besar. Aktivitas penambangan ilegal menjadi penyumbang utama kerugian hingga 271 triliun rupiah. Selain itu, terdapat kerugian dari kerjasama sewa smelter yang tidak efisien, serta praktik pembelian biji timah yang tidak wajar. Kasus ini menjadi sorotan karena skalanya yang sangat besar dan dampaknya yang luas, baik terhadap lingkungan maupun perekonomian negara.